Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang baru bangun tidur ini, Ngulik Horor. Kali ini saya ingatkan, bagi yang baru datang, segera lakukan klik tombol subscribe-nya dan juga berikan komentar positif agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Dan tidak lupa juga saya doakan agar senantiasa sahabat Ngulik Horor diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin kita rilis, yaitu Rumah Bekas Pesugihan Monyet, di mana nama penulis dan juga link sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsinya. Bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Karena geram oleh perilaku Pak Darman dan istrinya, Raja Siluman Monyet itu mencari Joko, anak laki-laki satu-satunya itu, yang akan ia bawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah dilakukannya. Pak Darman bersimpuh memohon sembari menangis histeris. Ia mengatakan berulang-ulang bahwa ia akan berjanji tidak akan pernah melakukan doa ataupun pengajian lagi di rumahnya. Ia berharap bahwa jin yang berada di depannya masih iba padanya dan juga akan mengampuni nyawa anak laki-lakinya itu. Namun, jin adalah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan, karena ia sendiri juga terbuat dari api. Jika sudah tersulut, maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah dilakukan kedua dimensi itu. Jin melakukan itu, lalu berubah menjadi asap hitam tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah itu dengan niat mencari Joko, anak dari Pak Darman. "Pak, Bu, tolong Joko, Pak, Bu," teriak Joko, yang kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruangan kamar Pak Darman. Seketika, tubuh Joko dihempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet itu. Darah mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Ia masih bernafas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman berlari merengkuh tubuh putranya yang tak berdaya itu. Tangisnya terisak pilu memenuhi ruangan kecil itu. Terdengar sayup Joko berkata untuk terakhir kalinya kepada kedua orang tuanya itu, "Pak, Bu, apa kalian sekarang sudah puas? Aku harap aku adalah yang terakhir. Jangan ada lagi menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal, Pak, Bu," serunya. Lalu Joko mengembuskan nafas panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. "Joko putraku, tidak, sudah cukup. Aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tak ingin meneruskan pesugihan ini lagi," ucap Bu Darman serentak. Ia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet itu bertambah marah mendengar ucapan istri Pak Darman. Ia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku hitam panjang erat-erat, sehingga nafas Bu Darman menjadi tersengal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. "Tolong ampuni nyawa istriku. Aku berjanji dia tidak akan mengatakan hal itu lagi." Lalu kemudian ia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan. Tubuh Bu Darman ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya, lalu dibaringkan tubuhnya itu di atas ranjang. Sedangkan mayat Joko sudah tak berbentuk lagi. Para monyet itu telah mencakar, mencabik, sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya,
termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan gaibnya. Tawa Raja Siluman Monyet menggelegar, penuh kepuasan. Asap hitam tebal itu lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan monyet siluman. Setelah Budarman sadar, ia masih menangis, meratapi nasib kedua anak-anaknya yang telah menjadi korban pesugihan mereka. Maksud hati ingin segera mengakhiri perjanjian sesaat itu. Namun, mereka telah terjebak di lubang salah, di lubang yang sangat salah. Semakin ia melangkah mundur, juga akan banyak orang yang akan menjadi korban berikutnya. Sudahlah Bu, ikhlaskan Joko. Yang penting kita kaya. Masalah anak tidak usah dipikirkan. Kita bisa mulainya lagi dari awal. Tutur Pak Darman merayu istrinya. Cukup, aku tidak sudi memiliki anak. Untuk apa jika kelak nantinya juga mereka dijadikan tumbal oleh jin itu? Ketus, seru dari Budarman sangat kesal. Hus, jangan bicara sembarangan. Nanti Raja Siluman Monyet itu bisa marah dan membunuh kita, seru Pak Darman. Sudahlah, aku mundur, aku mau tidur, capek. Istrinya lalu tidur membelakangi Pak Darman dan meninggalkannya sendirian di dalam keheningan malam yang sangat dingin. Esok paginya Pak Darman bangun lebih dulu dari istrinya. Baru saja mengucek-ucek matanya, ia sudah dikagetkan oleh banyaknya lembaran uang yang berserakan di ranjangnya. Astaga, aku kaya. Terima kasih banyak. Pak Darman tertawa kegirangan sambil mengatupkan tangannya kepada jin yang telah memberikannya kekayaan. Ada apa sih Pak? Ucap istrinya yang kemudian terbangun karena kaget oleh suara Pak Darman. Lihat ini Bu, lihat, kita kaya, seru Pak Darman girang sambil memungut seluruh uang dan dimasukkannya ke dalam lemari kayunya itu. Bu Darman terlihat senang dengan tumpukan uang yang telah memenuhi ranjangnya itu. Kini air matanya mulai menetes dengan sendirinya, mengingat kematian mengenaskan Joko tadi malam. Ia berpikir bahwa ia telah bersenang-senang di atas kematian anak-anaknya dengan menikmati harta haram dari hasil pesugihan. Hatinya bergumam, itu sama saja dia telah menikmati bangkai anaknya sendiri. Di hari itu, dengan tumpukan uang goib yang dimilikinya, akhirnya Pak Darman berhasil mendirikan sebuah bangunan kokoh dengan megahnya. Ya, rumah yang reot itu kini telah menjadi istana yang indah. Seperti layaknya milik kerajaan sultan, di samping rumah berdiri sebuah toko besar yang bertuliskan Agen Beras Murah Pak Darman. Rupanya, selain membangun rumah yang megah, Pak Darman juga mendirikan sebuah toko yang di situ menjual barang-barang kebutuhan ekonomi para warga sekitar, dari tumpukan beras gula, minyak, telur, dan berbagai barang lainnya. Awal pembukaan toko itu sudah ramai dipadati oleh pengunjung. Ratusan pembeli bergantian datang dan pergi ke toko itu, mungkin karena harganya yang murah dan kualitas juga terjamin. Kian hari, kabar itu tersebar sampai kampung sebelah, kampung tempat Lasmini tinggal. Berita itu kini sudah terdengar telinga Lasmini. Itu pula yang membuatnya merasa iri karena ia sendiri juga berjualan sama persis dengan yang dijual oleh Pak Darman. Bahkan sebelum toko Pak Darman dibuka, toko Lasminilah yang menjadi toko satu-satunya yang berada di daerah itu dan merupakan toko yang terbilang cukup besar dan juga laris. Dulu banyak warga dari kampung sebelah yang berbondong-bondong datang ke tokonya untuk membeli keperluan rumah tangga. Namun kian hari, dengan memanfaatkan
keramaian tokonya, Lasmini sengaja menaikkan harga barang yang dijualnya dan terlalu mengambil untung yang berlebihan. Mau tak mau, para pelanggan Lasmini harus rela merogoh saku celananya dalam-dalam untuk sekedar membeli barang kebutuhan yang mereka perlukan. Hingga pada akhirnya, semua pelanggannya kini berpindah membeli tempat Pak Darman. Sedangkan Bu Darman semakin hari, kondisi mentalnya makin membaik. Dan pada hari itu juga, ia kali pertama keluar rumah dan bertatap muka langsung dengan warga sekitar. Suatu ketika, ada seorang pembeli yang menanyakan keberadaan Joko, si anak sulungnya. "Mbak, minyak 2 kilogram ya?" pinta si pembeli itu kepada Bu Darman. "Nggih, iya, sebentar," sahutnya. Lalu Bu Darman memberikan barang itu kepada pelanggannya. "Joko kemana ya, Mbak? Kok nggak kelihatan-kelihatan?" tanya pembeli itu yang memang akhir-akhir ini jarang terlihat keberadaan Joko. Biasanya dia selalu kelihatan bermain bola di lapangan dengan kawan-kawan sebayanya, termasuk juga anak dari si pembeli tersebut. Bak tersambar petir yang sangat kencang di siang bolong. Kini hati Bu Darman kembali hancur setelah sekian lama. Ia menata hati dan memberanikan dirinya untuk melupakan peristiwa mengenaskan itu. Namun, kini kisah pilu itu diungkit kembali membuat hati Bu Darman seperti tersayat 1000 belati tajam jika mengenangnya. Bu Darman terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak tahu jawaban apa yang mesti ia lontarkan untuk menepis pertanyaan pembelinya itu. "Joko lagi di kampung sama neneknya, Mbak," seru Pak Darman dengan tiba-tiba datang dengan mobil sedannya dan seperti habis membeli barang kebutuhan yang telah habis di tokonya itu. "Oh begitu ya Pak, maaf saya tidak tahu. Kalau begitu saya permisi dulu," ujar pembeli itu kemudian pergi meninggalkan halaman toko Pak Darman. Selesai menurunkan barang dagangannya, Pak Darman lalu menghampiri istrinya yang masih berdiri dengan tatapan sendu. Kian lama, bulir air matanya mulai menetes. Pak Darman mencoba mendekati istrinya dan menghapus setiap tetes air matanya yang jatuh dengan jari jemarinya, sambil satu tangannya membelai pundak sang istri dan berniat menguatkannya kembali. "Yang sabar ya Bune, ikhlaskan," ucap Pak Darman dengan gampangnya. Istrinya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab kata-katanya. Baginya, memang tidaklah mudah melupakan hal yang begitu membuat hatinya rapuh. Namun, inilah pilihan mereka, jadi mereka harus menerima setiap resiko yang harus mereka tanggung. Nasi sudah menjadi bubur dan tak akan pernah kembali lagi menjadi nasi. Petang telah menyambut. Kini Bu Darman harus menutup tokonya sebelum malam tiba. Saat hendak menutup pintu toko, ada seorang wanita tua memakai tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Terlihat rambutnya yang sudah memutih dan digelung rapi. Dari gelung itu terlihat sebuah tusuk konde emas sebagai pengait agar gulungnya tak mudah lepas. Bajunya terlihat lusuh dan compang-camping, serta tatapan matanya tajam ke arah Bu Darman. Kian dekat, wajah wanita itu terlihat jelas. Bu Darman yang kala itu tak mempunyai kecurigaan terhadapnya, menganggapnya seperti layaknya pembeli biasa yang harus dilayani dengan sepenuh hati. "Beli Bu." "Beli apa Bu?" tanya Bu Darman dengan lembut. Ia teringat akan almarhumah ibunya yang telah tiada. "Gula 1 kilogram." Ucapannya datar, pandangannya menelisik dengan teliti setiap sudut bangunan toko itu, sambil sesekali matanya tertuju pada rumah megah yang baru dibangun itu. Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi.
Setelah Bu Darman selesai mengambil barang keperluan wanita itu, ia segera mungkin menyerahkan padanya karena waktu juga sudah menjelang petang. Ia juga harus segera tutup tokonya itu. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Bu Darman ditarik dan cengkraman erat oleh wanita tua itu membuat Bu Darman mengerang karena kesakitan. Pergilah, berhentilah, atau kamu akan mati. Seru wanita tua itu, serta gelak tawa yang sangat menakutkan. Dengan raungan muka yang kesakitan, Bu Darman mengernyitkan dahinya, tanda tak paham dengan perkataan wanita tua itu yang ada di hadapannya. Maksudnya apa ya, Bu? Aduh, Bu, maaf, tolong lepasin tangannya, Bu, sakit, ujar Bu Darman sambil merengek kepadanya. Bu, ayo masuk, jangan diladenin, itu orang gila, bentak Pak Darman dari luar rumahnya. Bersamaan dengan itu, wanita misterius itu melepaskan cengkramannya. Secepat mungkin, Bu Darman menutup tokonya dan berhamburan lari ke rumahnya. Namun, dengan tertatih-tatih, wanita tua itu malah mengikutinya dari belakang dan melemparkan gula yang telah dibelinya di hadapan mereka berdua sambil tertawa cekikikan. Dasar wong gendung, seru Pak Darman kesal, lalu mengajak istrinya untuk masuk ke rumahnya. Petang rumahnya telah menjelma. Dari ufuk barat jelas terlihat sang surya tengah menenggelamkan sedikit demi sedikit cahaya benderangnya dan menyisakan gambaran langit indah berwarna jingga kebiruan. Kini gelap pun menyapa. Kian lama malam menjadi mencekam. Hawa dingin menembus sampai ke raga. Hembusan angin membawa semilir membuat kantuk melanda pada tubuh. Sereng. Rupanya Bu Darman tengah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dicium dari baunya saja masakannya terlihat sangat sedap. Wah, Bu nih, masak apa? Tanya Pak Darman sambil hidungnya mengendus aroma masakan buatan istrinya itu. Nasi goreng semrawut, Pak, sahut Bu Darman. Enak kayaknya. Sudah lama sekali tidak makan seperti ini ya, Bu. Cepat bawa ke meja makan, Bu. Aku sudah lapar, suruh Pak Darman. Selesai masakan dihidangkan, keduanya duduk berdampingan di ruang makan. Bu Darman terlihat menundukkan nasi di piring suaminya dan menuangkan segelas air putih. Tak lupa pula buah segar menjadi penutup makanan mereka. Dengan lahapnya, Pak Darman memakan masakan buatan istri tercintanya itu. Namun, berbeda dengan istrinya, ia merasa di ruangan itu masih ada yang kurang. Hampa, sunyi, dan juga sepi. Ya, rumah semkah itu tiada artinya buatnya tanpa kehadiran tawa seorang anak pun. Ia melamun, tatapannya kosong. Tak terasa buliran air kini jatuh dari kelopak matanya. Perlahan, kian lama makin deras, seperti aliran air sungai. Piring yang ada di depannya menjadi basah karena derayan air mata. Pak Darman yang melihat istrinya menangis memberhentikan sejenak aktivitas makannya. Ia lalu mengusap pipi sang istri dengan lembaran tisu kering. Ada apa toh, Bu? Kenapa nggak ikut makan? Tanya Pak Darman. Istrinya lalu menyandarkan kepalanya di pundak Pak Darman. Pak, aku rindu dengan anak-anak. Balasnya lirih kepada Pak Darman. Pak Darman menghela nafas panjang. Ia mengerti
Perasaan seorang ibu pasti berbeda. Ikatan batinnya dengan kedua anaknya teramat kuat. Ia bisa merasakan betapa istrinya sangat terguncang waktu itu. Mungkin sampai sekarang kejadian pilu itu masih terlukis di matanya. Sungguh berat, namun itulah pilihan mereka. Kata menyesal selalu datang terlambat. Pak Darman merangkul erat tubuh istrinya. Sudah, Bu, ini sudah takdir yang kita pilih. Lupakan masa lalu itu dan nikmatilah apa yang telah kita dapatkan sekarang ini. Rumah, mobil, uang, semua telah kita dapat. Mulut para penduduk pun sudah tidak bisa lagi meremehkan kita. Kita punya segalanya, Ibu. Berterima kasihlah kepada Raja Siluman Monyet. Karena dia, kita bisa hidup mewah seperti ini. Tutur Pak Darman tanpa rasa iba kepada anaknya sedikit pun. Tapi Pak, belum selesai Bu Darman meneruskan kata-katanya, Pak Darman tiba-tiba menjadi emosi. Sudah, Bu, kalau kamu mau begini terus, terserah. Toh kamu juga menikmati harta dari pesugihan ini kok. Besok aku mau ada urusan. Aku mau mencari orang yang mau mengurus monyet-monyet pencetak uangku. Tanganku tak memadai untuk melayani toko sekaligus merawat binatang itu. Capek. Kalau kamu sudah selesai makan, tidur. Aku hendak ke kamar dulu istirahat, ucapnya. Kemudian berlalu meninggalkan istri sendirian di meja makan. Dicari seorang yang sayang binatang dan merawatnya. Gaji 15 juta per bulan. Nomor HP sekian-sekian. Segera hubung Mr. Darman. Begitulah pengumuman yang tercantum dari beberapa lembaran kertas putih yang nantinya akan ditempelkan di beberapa pohon, tiang listrik, dan juga tembok luar rumah warga. Wah, menarik ini, kata Wawan, salah satu warga di kampung seberang. Wah, ini aku lak gajine semono gedene. Lagian aku yo cek nganggur. Berani saya kalau gajinya segitu gedenya. Saya kan juga lagi nganggur. Bisa buat bayar lahiran istri saya ini. Ucapan Wawan lagi penuh harap. Semoga lowongan itu belum diisi seseorang. Pagi-pagi buta, Wawan segera berangkat ke rumah yang akan dituju. Tak lupa ia berpamitan dulu kepada istri tercinta yang kini tengah hamil tua. Dek, Mas berangkat ya. Doakan semoga lowongan pekerjaan itu jatuh ke tangan Mas. Nah, Bapak berangkat dulu ya. Kamu baik-baik di dalam kandungan biungmu. Pamitnya kepada istri sembari tangannya mengelus-ngelus perut sang istri yang nampak membesar dan mengajak ngobrol jabang bayinya yang belum lahir itu. Hati-hati Mas, saut istrinya. Kemudian Wawan mencium kening sang istri lalu pergi dengan memancal sepeda ontel kesayangannya menuju rumah Pak Darman. Dari sebalik istana megahnya, pikiran dan hati Bu Darman masih terngiang-ngiang oleh kata-kata wanita tua itu. Pergi atau mati. Sudah berapa kali ucapan itu selalu mengganggu di setiap aktivitasnya. Padahal ia sendiri sudah mengalihkan omongan wanita yang dianggapnya tak waras itu dengan melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun, tetap saja sebelum mengerjakan sesuatu, ia sendiri tidak bisa berkonsentrasi karena terus terbayang ucapan yang belum ia mengerti itu. Belum saja selesai melamun, pintu rumah Bu Darman seperti diketuk oleh seseorang menggunakan kedua telapak tangannya. Bersamaan dengan ketukan itu membuat tidur nyenyak Pak Darman terganggu. Siapa tahu Bu? Bertamu kok, tidak ada sopan santun nih, ucap Pak Darman kepada sang istri. Tidak tahu Pak, balas Bu Darman sembari berlalu membukakan pintu rumahnya.
Betapa terkejutnya Pak Darman. Ternyata yang menggedor pintu rumahnya tadi adalah Lasmini. Dia datang dengan muka marah, menyala. Emosi jiwa seperti telah tersulut kebakaran api besar yang tak bisa dipendamkan. "Di mana suamimu?" tanya Lasmini, tanpa basa-basi dengan mengepalkan kedua tangannya seperti hendak meninju seseorang. "Ada Mbak Yu di ruang tamu. Ada apa toh? Kok kelihatannya marah gitu?" sahut Bu Darman terheran-heran. Sedangkan Lasmini masih berkacak pinggang dengan menekan mukanya yang mesam di depan Darman dan juga menjawab pertanyaannya. Lalu kemudian masuk ke rumah tanpa disuruh oleh pemiliknya. Ia langsung meluapkan amarahnya kepada Pak Darman yang kala itu sedang asik menikmati kopi yang sudah dingin buatan istrinya tadi. "Maksud kamu apa? Mau nyaingin saya? Jangan begitu," ucap Lasmini emosi. "Maksudnya apa toh Mbak Yu? Monggo, duduk dulu," sahut Pak Darman dengan masih belum mengerti atas ucapan Lasmini. "Cuy, ora sudi aku merene. Gak sudi saya kesini. Aku kesini itu karena kamu sudah mematikan usahaku. Masih belum paham?" seru Lasmini dengan muka marahnya sambil meludahi lantai Pak Darman. Loh. Memang salahku di mana toh? Aku berjualan juga tidak berdekatan dengan tokomu. Rumah kita berbeda dusun. Lalu apa yang membuat sampai begitu marah toh Mbak Yu? Balas Pak Darman dengan entengnya. "Karena kamu pelangganku lari semua," sentak Lasmini dengan nada yang sangat tinggi. "Loh iya, duduk Mbak Yu. Kuwi wis pilihane wong-wong. Makane lak dodolan aja njupuk bati akeh-akeh. Kalau jualan jangan ngambil untung banyak-banyak yang mengakibatkan toko kamu tidak laku," sindir Pak Darman halus sambil menyunggingkan bibirnya. "Kurang ajar, ilingo, sapa sing nulung awakmu? Kurang ajar ya. Siapa? Ingat, siapa yang nolongin kamu? Sampai jadi seperti ini. Menyesal aku. Lihatlah, kalau kamu masih tetap jualan, mati kamu besok." Lasmini mendobrak meja yang ada di depannya sambil mengancam Pak Darman dan juga istrinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman megah milik Pak Darman. "Maafkan kami Mbak Yu," ucap Bu Darman yang ingin mencairkan panasnya suasana di antara mereka. "Minggir kowe, minggir kamu. Kamu sama suami itu sama saja, dikasih hati malah minta jantung," bentak Lasmini. Kemudian berlalu pergi tanpa permisi. Bu Darman lalu menghampiri suaminya itu. "Sudahlah Pak, kita usaha yang lain saja. Mungkin Mbak Lasmini merasa tersaingi oleh kita," ucap Bu Darman pada suaminya itu. "Apa katamu Bu? Aku sudah capek-capek loh membangun toko itu dan kamu menyuruhku untuk menutupnya. Enak saja. Dia sana suruh tutup usahanya. Salah dia sendiri kok, ngambil untung kok, keterlaluan," sahut Pak Darman dengan nada jengkel karena istrinya lebih membela Lasmini. Hari demi hari konflik itu terus memanas. Kesadaran Pak Darman sudah habis. Ia ibarat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal pesugihnya. Padahal Lasmini lah yang telah berjasa menolongnya selama ini. Seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya menyembah raja dari Sangkara. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Setengah badannya dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana kolor pendek berwarna coklat. Angin datang, menyibakkan tirai dan jendela. Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja. Kian lama tubuh monyet itu menjadi besar, sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya. Ototnya menyumbul,
Seiring dengan suara geraman, hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya dan menyeringai penuh kepuasan. Dari kepalanya juga terlihat ada kedua tanduk yang mirip sekali dengan tanduk banteng. Matanya mulai melotot berwarna merah menyala, serta ekornya menjadi sangat panjang. Sesekali siluman itu mengibas-ngibaskan ekornya hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman terhempas di lantai. Lalu monyet siluman itu berubah menjadi kepulan asap hitam yang melayang menuju keluar rumah. "Rasakan kau, Lasmini. Itu karena kau telah berani mengancamku." Hadir Pak Darman di dalam hati dengan nada kepuasan. Terdengar suara tawa wanita di ruang tamu Pak Darman. Rupanya istrinya sedang menonton acara televisi favoritnya. Lap. Tiba-tiba lampu berkedip kemudian menyala kembali dalam pecahan dengan sindirnya. Begitupun TV yang ada di depan mati begitu saja. Teguk leher belakang Bu Darman menjadi panas, seperti ada yang meniup. Sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Ia tertegun, matanya terbelalak. "Apa ya yang lagi mau lakukan suamiku?" ucap Bu Darman di dalam hati. Ia lalu segera berlari menghampiri suaminya. Dilihatnya, sang suami sedang menikmati seputung rokok di atas tempat tidurnya. Bu Ne, mari sini," seru Pak Darman yang melihat istrinya datang terpogoh-pogoh. Namun sepertinya biasa, Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemari. Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu terkait dengan penunggalan Lasmini. Bu Darman pun duduk di sebelah suaminya. "Pak, apa?" Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya, isyarat bahwa apa yang akan diucapkan istrinya adalah benar adanya. "Pak, tapi Mbak Lasmini yang sudah menolong kita." Kembali ia mengingatkan Pak Darman akan jasa Lasmini. Aku gak peduli, masa bodoh. Lagian dia sudah dengan seenaknya mengancamku. Sekarang rasakan akibatnya, sahutnya kepada Bu Darman. Bu Darman pun menjadi diam. Ia tidak bisa melawan suaminya, karena jika ia terus berontak, bisa-bisa dialah yang akan dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Sedangkan ia juga sudah menikmati harta hasil dari pesugihan itu. Perlahan tapi pasti, kepulan asap hitam masuk ke dalam badan Lasmini yang kala itu sedang tertidur pulas. Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman, monyet piaraan Lasmini juga keluar kandang dengan sindirnya. Seperti ada tarikan energi yang sangat kuat mendorong untuk keluar dari kurungan berbentuk besi itu. Namun, bukannya malah menolong Lasmini, kedua monyet peliharaannya malah mulai mencakar dan mencapik tubuh serta wajahnya. Lasmini dituntun keluar dari dalam kamarnya. Ia menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai ketiga rumahnya, lalu bangkit lagi, kemudian menjatuhkan dirinya lagi, hingga akhirnya monyet siluman itu keluar dari tubuh Lasmini. Saat itu juga darah segar mengalir dari kepala, membanjiri seluruh lantai. Kobaran api menyambut jasad Lasmini bersamaan seluruh rumah ikut hangus terbakar beserta harta bendanya. Semua pembantunya berhamburan keluar. Tolong, teriakannya terdengar sampai ke telinga warga. Sesegera mungkin seluruh warga mencoba memadamkan kobaran api yang sudah mulai membesar. Beberapa di antaranya membawa ember dan timba yang berisi air, lalu disiramkan ke rumah korban. Dan
Yang lainnya hanya menonton menyaksikan kejadian mengejutkan itu. "Loh, Neng, di mana Mbak Lasmini? Juragan kalian?" tanya Pak RT. Kami tidak tahu Pak RT. Kami panik dan langsung menyelamatkan diri masing-masing," seru salah seorang pembantu muda yang bekerja pada Lasmini dengan terbata-bata. "Waduh, semoga saja Lasmini sudah keluar dari kebakaran itu. Karena kalau belum, sudah terlambat pula bagi kita untuk menyelamatkannya. Kita tidak mungkin membahayakan diri kita melewati kobaran api sebesar itu," jelas Pak RT. Pada sebagian warganya, semua menganggukkan kepala, tanda setuju dari ucapan pimpinannya itu. Dirasa sia-sia, para warga mulai kelelahan menyiram air dari ember ke arah kobaran api itu. Mereka terlihat letih, lalu pasrah akan keadaan rumah megah itu beserta isinya yang tak tersisa dan juga tidak bisa diselamatkan lagi. Tanpa disadari, beberapa warga mulai meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing tanpa memperdulikan nasib jasad Lasmini yang masih terkurung di sana dan mungkin sudah hangus dan menjadi abu. Kasihan Lasmini yang malang. Merasa puas dengan apa yang telah dilakukan sepeninggalan Lasmini, ia kini menjadi seorang kaya raya dan tak ada tandingannya. Kian hari, harta itu semakin bertumpuk dan membuatnya harus membuat berangkas untuk menyimpan kekayaannya itu. Namun, begitulah semua, tidak dapat secara gratis. Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugihannya, kedua anaknya, Inah dan Joko, dan kini orang yang paling berjasa yaitu Lasmini juga ikut dijadikan korban olehnya dikarenakan konflik persaingan antar pedagang yang membuatnya murka. Memang, keduanya sama-sama mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim, tapi kini si Darman yang serakah dan rakus itu sudah tidak perlu bimbang lagi karena saingan terberatnya telah lumpuh, telah hangus. Entah bagaimana nasib jasad Lasmini, tiada seorang pun yang tahu. Tanpa disangka, Darman turun dari tangga dan membawa beberapa koper. Sedang asik menyeruput secangkir kopi dan bermain HP, Pak Darman tertegun melihat istrinya yang turun sambil terisak tangis. Bu Ne mau kemana?" tanya ia pada istrinya. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia masih terisak oleh tangisannya hingga akhirnya Pak Darman membentaknya. "Bu, punya mulut kok ditanya diem saja," celetuknya. "Maaf Pak, aku ingin pulang kampung saja. Aku ingin hidup tenang," sahut istrinya. "Maksudmu?" tanya Pak Darman kembali. "Apa Bapak masih tak mengerti dengan perkataanku? Pak, sudah banyak yang Bapak jadikan tumbal, termasuk anak-anak kita, anak kandung kita, Pak. Aku tak mau hidup seperti ini terus. Bisa-bisa aku juga akan dijadikan tumbal," jawab Bu Darman yang kini isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Melihat penjelasan istrinya membuat Pak Darman naik pitam dan langsung menampar pipi istrinya itu dengan sangat keras sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya. Pagi-pagi buta, rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang. Dari balik ranjang kamar, nampak Pak Darman sedang mengusap-usap matanya yang masih dalam keadaan kantuk. Ia menoleh ke samping. Pikirannya teringat akan istrinya yang selalu bangun setiap pagi untuk menyiapkan sarapan. Namun, apa dikata sang istri telah pergi meninggalkannya. Dengan malasnya, Pak Darman melangkah dan membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, sapa to?" tanyanya dengan menyiratkan dahi. "Ngapunten Pak,
Saya Wawan mau melamar pekerjaan di sini. Apakah lowongan ini masih berlaku? Balas si Wawan sambil menyodorkan sebuah kertas yang ternyata berisi sebuah iklan lowongan di tempat Pak Darman. Pak Darman lalu membacanya dan segera menyuruh tamunya itu masuk ke dalam rumah. Wawan pun terperana akan pemandangan rumah Pak Darman yang luas dan juga indah itu. Setelah mempertimbangkan dan mengamati penampilan si Wawan dari sisi atas sampai bawah, Pak Darman lalu menerimanya bekerja di sana untuk merawat 2 peliharaan keranya itu. Pulanglah, mulai besok pagi kamu sudah bisa bekerja di sini. Tapi ingat, ada pantangannya yang harus kamu patuhi, ucap Pak Darman. Apa Pak? Balas Wawan dengan mimik muka sedikit heran. Jangan pernah sesekali kamu memukul kera-kera saya, atau kamu akan menerima akibatnya. Mengerti toh? Tutur Pak Darman dengan nada yang cukup tegas. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak, kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Balas Wawan sambil pergi berlalu keluar rumah dari rumah Pak Darman. Tak terasa, sudah sebulan lamanya Wawan bekerja di rumah Mekah itu. Ia berangan-angan tinggi ingin memiliki rumah seperti itu dengan ketekunan dan kegigihan kerja kerasnya, yang bahkan ia tak tahu bahwa gaji yang didapatkan adalah haram, apalagi untuk menghidupi istri dan juga anak-anaknya. Tak lama terdengar suara ricuh monyet di dalam ruangan, seperti sedang bertengkar. Sesegera mungkin, Wawan melihat apa yang tengah terjadi dengan monyet peliharaan majikannya itu. Kedua monyet itu rupanya saling mencakar. Ketika Wawan ingin memisahkan kedua hewan itu, salah satu hewan itu sengaja telah mencakar lengannya. Monyet sialan! Dengan geramnya, ia memukul monyet itu dengan sapu, sekaligus melupakan perjanjian yang telah dibuat oleh majikannya. Akhirnya, malapetaka pun terjadi. Kedua monyet siluman itu mencuat dari kandang dan mencapik habis tubuh laki-laki malang itu, hingga wajahnya tak dapat dikenali lagi. Pupus sudah harapan Wawan untuk mewujudkan impian yang membahagiakan istrinya itu. Bahkan hingga ajal menjemput, tiada seorang pun yang menemaninya. Hanya bayangan wajah calon buah hatinya yang belum dilahirkan, hingga titihan air mata penyesalan mengalir di pipinya. Kemudian matanya tertutup untuk selama-lamanya. Dari sebalik pintu kamar berdiri seorang laki-laki tegap dengan kumis tebal, tengah tersenyum merengai. Sudah kuduga, itu akibatnya jika kamu melanggarnya, ucap Pak Darman dengan galak tawa kepuasan. Entah bagaimana nasib istri Wawan yang tengah hamil tua itu. Ia mengetahui jika sang suami tercinta, tulang punggung keluarganya itu telah tiada untuk selama-lamanya. Sejak kejadian itu, banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu, iming-iming gaji besar. Namun sama halnya, mereka juga tewas mengenaskan dan bernasib sama seperti dengan Wawan. Kian hari, warga sudah mulai curiga dengan keadaan janggal yang terjadi di rumah Pak Darman. Ratusan, bahkan puluhan orang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Beberapa orang telah menggosipkannya bahwa harta yang selama ini ia hasilkan ialah harta goib dari pesugihan monyet. Tak banyak dari mereka yang selalu mendengar suara monyet yang tengah bergaduh di dalam rumah itu. Ditambah lagi banyak pegawai yang mati mengenaskan setelah tak lama menjadi penjaga monyet peliharaannya. Brum, 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 brum. Terdengar delu mesin mobil yang dibunyikan, lalu seorang berbadan tegap besar turun dari mobil menghampiri warga yang tengah bergosip.
"Apa kalian sedang membicarakan hal buruk tentangku?" tanya seorang itu, yang tak lain ialah Pak Darman. Warga hanya diam tertunduk, sementara lainnya segera membubarkan diri karena takut akan dijadikan tumbal. "Awas yo kalian semua," hardiknya sambil berlalu pergi ke arah mobilnya. Sepanjang perjalanan hati Pak Darman menjadi gelisah. Sial, mereka telah mengetahui semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ia berkata sendiri sepanjang perjalanannya. Hingga pada malam itu, karena pikiran yang sedang kacau, Pak Darman lupa menyiapkan tumbal untuk tuannya. Dan tiba-tiba hal yang tak terduga pun menjadi. Malam yang sunyi mencekam, gemuruhnya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruangan kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Pak Darman. Lalu ambruk terhempas seketika. Ampun, ampuni saya, beri saya kesempatan. Saya berjanji, saya tidak akan lalai dalam memberikan tuanku tumbal. Dengan derap nafas menggebu, ia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Auman panjang, mata merah, dan tawa menggelegar membuat siapa saja takut melihatnya. Walau sekeras apapun Pak Darman menyembah, meminta ampun, namun rupanya sang raja siluman itu menggubrisnya pun tidak. Ia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan mencapik-capiknya sebagai ganti tumbal malam ini. Aduh, sakit. Ampun Tuan, ampun Tuan, teriaknya semakin terisak tak kala tubuhnya telah dicapik-capik dan lumat habis oleh ribuan kera. Sedangkan kera lainnya tengah membelah dada Pak Darman dan menikmati jantungnya. Sebelum ia menutup matanya, untuk yang terakhir kalinya, ia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulu nan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan hati dari siluman itu. Sempat pula Pak Darman membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahulunya, Inah dan juga Joko, yang telah tega ia tumbalkan demi kekayaannya itu. Lalu mata Pak Darman tertutup untuk selama-lamanya. Itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang telah terjadi pada Pak Darman. Belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke dalam goib, ke dalam alam yang goib, hingga sampai sekarang warga sekitar tak mengetahui di mana keberadaannya. Buru-burulah senja itu Pak Handoko dan Mang Kadir segera pergi menuju rumah Ustadz Hidayat untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertatih-tatih serta terpogoh-pogoh, Mang Kadir luka teramat sangat dalam oleh Pak Handoko. Bahkan semata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga putri sematawayangnya Aruna telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka berdua berjalan menyusuri pekatnya malam. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Goncangan dahan ranting pohon seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi kepergian mereka. Terdengar
suara wanita tertawa kecil tanpa wujud. Sejenak mereka berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kadir menengok ke kanan ke kiri, atas bawah. Namun mereka tetap tidak menjumpai sosok itu. Sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan menahan perih luka di bagian tubuhnya. Aduh, demit. Tiba-tiba Mang Kadir memekik ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyandarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat, Mang Kadir langsung meraih tubuh lemas Pak Handoko itu dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. "Ada apa toh, Mang?" tanya Pak Handoko. "Demit, Pak, demit. Ono makun guyu cekekekan yang dhuwur wit gede. Hantu, Pak, hantu. Ada mak kuntilanak tertawa terbabak di atas pohon besar," imbuhnya sambil jari telunjuknya menunjukkan ke arah yang dituju. Pak Handoko memastikan ucapan Mang Kadir dengan menengok ke arah belakang. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Ustadz Hidayat. "Assalamualaikum," seru Mang Kadir dari luar. "Waalaikumsalam. Ya, sekedap, sebentar ya," terdengar suara seorang laki-laki menyaut dari dalam rumah. Malam sunyi nan kelam. Semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini, seru Mang Kadir dalam hatinya. "Monggo, Pak, ikut saya," seraya Pak Ustadz mengajak keduanya untuk segera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Begitulah bunyi derak langkah mereka yang berjalan di atas dedaunan kering dan menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kadir dan Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumahnya tadi. Kemudian tanpa basa-basi, Pak Ustadz langsung saja menyabitkan sorban yang dikalungkan di lehernya, sembari mulutnya berkomat kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkir dulu." Begitulah perintahnya kepada Pak Kadir dan juga Pak Handoko. Tak memerlukan waktu lama, akhirnya Pak Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh mistis, menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kediaman besar Pak Darman, yang sekarang ini telah diresmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh penghuni asli rumah itu. Mang Kadir mundur perlahan tanpa disadari. Celananya basah oleh air kencingnya sendiri karena ketakutan yang sangat luar biasa saat melihat penampakan asli Pak Darman. Kepala yang remuk, kedua bola mata yang hampir keluar dari wadahnya, serta dadanya yang robek membuat siapapun yang melihat akan berlari terpirit-pirit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami Mang Kadir. Sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dengan sangat lega, akhirnya Pak Handoko bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan juga selamat. Namun sayangnya, Pak Darman mengira Aruna adalah Inah, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Ia menegapnya dengan erat seperti enggan dipisahkan oleh gadis cantik itu. Anehnya, Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tidak terbentuk lagi. Sikapnya seperti biasa saja, tanpa takut ataupun menangis sedikit pun.
Ia menuruti saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu, karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen mama, Papa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri tegak menahan isak tangis di pintu gerbang. Perlahan tapi pasti, kini ia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawa pulang kembali bersamanya. Tapi tak semudah yang ia pikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekat. Jangan bunuh anakku. Tolong, katakan apa yang kamu mau sebenarnya. Tolong kembalikan putriku, ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. Percuma saja, Pak. Ia tidak mengerti apa yang kita katakan karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis, kata Ustadz Hidayat menyela dan membuat kaget Mang Kadir. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz, untuk menyelamatkan putri saya? Tanya Pak Handoko sambil menghela nafas panjang. Lalu Ustadz Hidayat pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah, sementara aku akan tetap di sini, mencoba membawa putrimu kembali ke dalam keadaan selamat. Bersikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua." Ustadz Hidayat kepada kedua orang, yaitu Pak Handoko dan juga Mang Kadir. Namun ucapan itu ternyata membuat Pak Handoko gelisah. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Ustadz Hidayat. "Mari Pak, kita menunggu di rumah saja," ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya pun meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian di sana. Mereka hanya bisa berdoa, semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia merapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tidak mudah jika beliau pun harus gagal. Sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan keyakinan penuh, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Tak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun muncul dari keduanya. Kemudian Mang Kadir memukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah saat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat? Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan orang tuanya? Genap sudah rasanya malam itu. Hati Bu Deswita merasa gundah gulana menunggu kepulangan putrinya, Aruna. Saat kantuk melanda, sesekali matanya menyurut, tertidur. Namun entah apa yang dirasakan, baru beberapa menit terlelap, ia dimimpikan oleh seorang sesepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian ia bangkit dan terbangun dari mimpinya itu. Siapa orang itu? Sepertinya aku gak pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu... Hatinya bertanya-tanya sembari tangannya memegang secangkir air putih. Lalu kemudian ditekuknya. Bu Deswita mondar-mandir mengingat kejadian malam itu. Malam di mana ia bermimpi. Namun tiba-tiba, astaga, putriku, iya, dia adalah anakku. Setelah mengingatnya berkali-kali, Bu Deswita baru tersadar lalu menyusul beberapa warga
yang berjaga di rumah bekas pesugihan itu. Sementara keadaan di sana, warga sangat shock dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh di situ telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Ya, Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun, kematiannya sudah sangatlah tidak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang putri Pak Handoko dan Bu Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon, dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya, Inah, yang meninggal beberapa tahun silam karena dijadikan tumbal pesugihan monyet. Kepulangan Aruna dan ternyata belum menjadi desa itu aman dan tentram. Masih saja terdengar teror mencekam dan suara mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tidak berpenghuni itu, karena keluarga Pak Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Pak Darman masih bergentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu juga pernah melihat penampakan seorang laki-laki yang berdada bolong sedang melambaikan tangannya tepat di teras rumah itu. Tak ada yang berani lagi membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami keluarga Pak Handoko. Hingga saat ini, rumah itu beserta mayat Pak Darman masih menjadi misteri. Dan sampai di sini dulu ceritanya karena sudah selesai. Pesan dari Mimin, jika ingin kaya, jangan mudah putus asa dengan apa yang kita lakukan. Yakinlah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah rajanya kita, rajanya dunia ini, yang memiliki alam semesta, yang maha pemurah, maha pengasih, maha memberi kepada hamba-hambanya. Jangan pernah menyerah, karena Allah selalu bersama kita. Dan hikmah dari balik cerita ini adalah Pak Darman yang tidak pernah puas dengan dunia tanpa memperdulikan tetangga, keluarga, dan dirinya sendiri kelak di akhirat seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saya ucapkan kepada para penggemar, para sahabat ngulik horor, baik yang baru datang maupun yang sudah memang mampir sejak lama di channel yang baru bangun tidur ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya, lebih baik ke depannya, lebih baik tentunya ke depannya, dan tidak lagi bangun tidur tentunya, tapi berlari menuju kesuksesan bersama-sama teman-teman yang setia mendengarkan cerita-cerita misteri di channel Ngulik Horor ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.